Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan membahas tentang produktivitas primer di perairan. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reski Ramadhani dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 2006056009 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Untuk pembahasan yang pertama, mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu apa sih produktivitas primer itu. Produktivitas primer adalah laju pembentukan senyawa-senyawa organik yang kaya energi dari senyawa-senyawa anorganik. Jumlah seluruh bahan organik atau biomasa yang terbentuk dalam proses produktivitas dinamakan produktivitas primer kotor atau produksi kotor. Jumlah seluruh bahan organik yang terbentuk dalam proses produktivitas dinamakan produksi primer kotor atau produksi total. Karena sebagian dari produksi total ini digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses-proses hidup, respirasi. Produksi primer bersih adalah istilah yang digunakan bagi jumlah sisa produksi primer kotor setelah sebagian digunakan untuk respirasi. Produksi primer inilah yang tersedia bagi tingkatan-tingkatan tropik lain. Lanjut ke pembahasan yang kedua, mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi produktivitas primer. Tingkat produktivitas primer dipengaruhi oleh faktor fisik, suhu dan kecerahan, kimia, DO, CO2, dan pH, serta alkalinitas, dan biologi, densitas dan diversitas plankton. Suhu atau temperatur. Dalam setiap penelitian, pada ekosistem akuatik, pengukuran suhu air merupakan mutlak dilakukan. Hal ini disebabkan karena kelarutan berbagai jenis gas di air serta semua aktivitas biologis, fisiologis di dalam ekosistem akuatik sangat dipengaruhi oleh temperatur. Cahaya merupakan sumber energi primer bagi ekosistem. Cahaya memiliki peran yang sangat vital dalam produktivitas primer. Oleh karena itu, hanya dengan energi cahaya, tumbuhan dan fitoplankton dapat menggerakkan mesin fotosintesis dalam tubuhnya. Lanjut ke pembahasan ketiga mengenai produktivitas primer di perairan pantai dan pesisir. Menurut Dahuri dan kawan-kawan, sebagaimana dikutip Mulyadi, bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai atau coastline, suatu wilayah pesisir atau pantai memiliki dua macam batas atau boundaries, yaitu batas yang sejajar garis pantai atau longshore dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai atau close shore. Pengaturan wilayah pesisir merupakan suatu hal yang sangat penting karena ada 140 juta penduduk atau 60% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir selebar 50 km dari garis pantai. Sampai tahun 2000, terdapat 42 kota besar dan 181 kabupaten berada di wilayah pesisir yang menjadi tempat pusat pertumbuhan ekonomi, industri, dan berbagai aktivitas lainnya. Di kota kabupaten ini, terdapat sekitar 80% dari industri Indonesia yang beroperasi untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan membuang limbahnya ke pesisir. Sampai tahun 1996, sekitar 26,5% PDB Indonesia berasal dari hasil pemanfaatan sumber daya pesisir dan jasa-jasa lingkungannya. Baik, itulah pembahasan dari saya mengenai produktivitas primer di perairan. Semoga yang saya sampaikan bisa memberikan informasi mengenai produktivitas primer di perairan, serta menambah wawasan kepada kalian semua. Saya Reski Ramadhani pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.